Datang standar, pulang gahar. Apalagi yang kau ragukan, wahai para kaum Jeep? Nah, seperti Jeep JK2D yang satu ini datang jauh-jauh dari Pekanbaru hanya untuk modifikasi dan servis di Planet Jeep. Penasaran apa aja yang dimodifikasi di Jeep JK2D dari Pekanbaru ini? Ya, makanya kalian ikutin video ini sampai habis. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it one. Ini adalah Jeep JK2D tahun 2010. Datangnya jauh-jauh dari Pekanbaru ke Bekasi cuma buat servis dan modifikasi, biar pulangnya jadi gahar. Nah, saatnya sekarang kita mau review mulai dari perbaikannya dulu ya. Apa sih yang diperbaiki, apa sih yang diservis di Planet Jeep, terus apa aja yang dimodifikasi sampai akhirnya jadi gahar. Jadi pertama kali datang ada masalah di bagian cover klep. Jadi cover klepnya itu mungkin sudah termakan oleh umur, masa pakainya sudah habis. Jadi ada kebocoran di bagian cover klep yang menyebabkan rembes olinya. Nah, itu jadi diganti bagian cover klepnya, udah beres, baru kita mulai proses modifikasinya. Nah, ini salah satu saran buat kalian para Jeep owner, kalau misalkan modifikasi JK atau JL ataupun Jeep yang lain, sebaiknya dibikin sehat dulu mobil Jeepnya, baru mikirin modifikasinya. Kan nggak optimal, nggak enak, ya, jadi ada yang kurang aja kalau misalkan Jeepnya kurang sehat, tapi udah dimodifikasi. Kalau di Planet Jeep, pasti kita sarankan kalau ada sakit, mendingan disembuhin dulu penyakitnya, baru mikirin modifikasinya. Contohnya seperti di Jeep JK2D yang datang jauh-jauh dari Pekanbaru ini. Kita mulai modifikasi di Jeep JK2D ini ya. Pertama di bagian grillnya nih. Grillnya udah diganti biar jadi makin gahar. Menggunakan grill dari model Top Fire. Waduh. Terus kombinasi dengan bumper atau front bumpernya ini menggunakan front bumper model DVX Offroad. Dikombinasikan dengan winch dari Warran VR Evo 8S. S itu adalah synthetic rope, jadi talinya ini tali plasma, bukan tali yang wire rope atau sling baja. Terus ini udah lengkap ya kalau pembelian bumper model DVX Offroad ini. Jadi bagian fog lampnya sudah lengkap, dapat 4 piece, 2 di bagian kiri kanan ujung sini, dan ada di bagian depannya sini ada 2 lagi yang ukuran 6 inci. Ditambahin lagi di bagian sini untuk lampu penebus kabut dan hujannya dari Pia 2000 series, ya ini warna cahayanya adalah warna kuning. Jadi totalitas banget di bagian depan ini, bumpernya menggunakan bumper model DVX Offroad yang semi stabil kombinasi dengan grillnya model Top Fire. Untuk masalah lightingnya ini sudah di-upgrade menggunakan LED semua, mulai dari headlight, turn signal, sampai ke bagian side marker. Jadi sudah menggunakan LED semua. Fender masih menggunakan fender yang standar. Kap mesin juga masih menggunakan kap mesin yang standar. Terus di bagian pilar A kiri kanannya ini juga sudah ditambahkan lampu pilar dari Rigid D series yang Midnight Edition. Terus menggunakan bracket lampu pilarnya dari Rugged Ridge. Ini biarpun kecil-kecil cabai paprika ini, bukan cabai rawit. Jadi selain fungsional juga menambah kesan gahar. Karena ini lampu pasti kepake. Kalau misalnya kan mobil dibawa ke tempat-tempat yang entah itu hutan atau overland, ataupun nanti pakai buat camping, entah itu buat panen kelapa sawit, nanti pasti kepake itu lampu. Mana di sini juga ada lampu lagi yang warna yellow. Jadi kalau misalkan hujan, kabut, nggak perlu khawatir, udah dibantu sama lampu Pia 2000 seriesnya. Lanjut lagi di bagian samping. Nah, karena mobil sudah di lift kitnya berapa nanti kita akan bahas di bagian suspensi ya. Sudah menggunakan side step elektrik dari Timex khusus untuk JK2D. Udah double motor, terus suaranya halus banget. Apalagi ya di bagian eksteriornya, di bagian depan sama samping udah. Sekarang kita bahas bagian suspensinya. Lanjut ke bagian suspensinya. Ini adalah bagian terpenting untuk menambah kesan gahar, terus meningkatkan tingkat kenyamanan dan kestabilan mobil. Jadi percuma mobil kalau udah di lift kit, udah gahar, udah keren, tapi nggak enak dibawa juga percuma kan. Makanya harus dibawa ke Planet Jeep kalau mau modifikasi. Dijamin hasilnya akan
optimal dan maksimal. Di sini peleknya menggunakan Black Rhino Strider ukuran 17 inch kombinasi dengan bannya menggunakan Maxxis Razor ukuran 35 12,5 ring 17. Suspensinya, lift kitnya menggunakan lift kit dari Teraflex ukuran 3 inch. Terus steering stabilizer sudah di-upgrade menggunakan 4-way yang sudah adjustable. Shock breakernya menggunakan shock breaker dari Ome BP51 yang sudah mempunyai 10 setelan untuk kompresi dan 10 setelan untuk rebound. Jadi bisa kalian setup sendiri pada saat mobil mau dibawa on-road, off-road, ataupun overland. Tinggal disesuaikan aja settingannya, itu gampang banget. Tinggal diputar. Setiap pembelian shock Ome BP51 ini kalian akan mendapatkan bonus kunci. Lumayan, dapat kunci buat setel, kompresi, dan reboundnya. Terus dari paketan lift kit Teraflex 3 inch ini sudah mendapatkan juga track bar bagian depan yang sudah adjustable dan heavy duty dari Teraflex. Link sway bar juga sudah di-upgrade. Ini disesuaikan dengan tingginya yang sudah di lift 3 inch. Di bagian selang rem, ini masih menggunakan selang rem yang standar, tapi sudah ditambahkan bracket supaya selang remnya posisinya lebih turun pada saat travel, mobil tidak tertarik selang remnya. Untuk mengimbangi suspensi bagian belakangnya, itu sudah ditambahkan bracket track bar belakang. Jadi perbedaannya dengan depan ini track barnya diganti yang heavy duty dan adjustable. Kalau untuk belakang itu ditambahkan bracket untuk track bar belakangnya. Sisanya yang lain tuh mengikuti dengan bagian depan, pelek ban udah jelas sama, terus pernya sama 3 inci, shocknya sama menggunakan Ome BP51, terus ada selang rem, ditambahkan bracket juga. Itu tadi di bagian suspensinya. Jadi beginilah hasilnya. Gimana nih menurut kalian? Kalau misalnya kalian mau untuk penggunaan sehari-hari, ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian lift kit Jeep JK-nya. Jadi antara 2,5 sampai ke 3 inci. Itu masih nyaman dan masih stabil banget untuk dipakai daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seperti Jeep JK yang lain, modifikasinya di bagian interior atau di bagian dalam kabinnya ini mendapat sentuhan yang luar biasa di Jeep JK 2D yang berasal dari Pekanbaru ini. Kalian mau tahu? Makanya kita review satu-satu di bagian interiornya. Yang pertama, di sini sudah dipasangkan wheelboard grab handle. Terus di bawahnya ini ada saklar pilar dari original Rugged Reach untuk menyalakan lampu di bagian bumper depan dan lampu di bagian pilar A kiri dan kanan. Nah, gini kalau JK tahun lama, tahun 2010, nah setirnya masih palang. Tapi ada satu kelebihan di Jeep JK tahun lama. Di bagian sini dia mempunyai setelan untuk headlight. Jadi level turun naik headlightnya itu bisa disetel dari bagian dalam. Nah, di sini ada 3 setelan untuk lampu utamanya. Jadi kalau ketinggian, kalian tinggal atur aja dari dalam kabin sini. Nggak repot. Tapi fitur ini disayangkan hilang di Jeep JK yang facelift. Dimulai dari tahun 2012 itu sudah hilang fitur ini. Padahal ini biarpun kayak gini nih lumayan penting ya. Jadi tidak perlu kita menyetel secara manual dari luar, tinggal dari dalam aja. Situ. Ini ada power outlet di sini. Terus ya beginilah kondisi interior atau di bagian dalam kabin JK tahun 2010. Biar makin betah pada saat nyetir Jeepnya, nggak ketinggalan bagian entertainmentnya juga sudah di-upgrade menggunakan full display ya. Ini ukurannya 10 inci, bisa Bluetooth. Oh pokoknya lengkap deh. Ini head unitnya sudah di-upgrade juga menggunakan LCD atau layar ukuran 10 inci. Makin nyaman mengendarai Jeep JK Anda. Yang paling keren di bagian joknya, karena mobil udah ditinggiin, udah gahar, tampilan dari eksterior dan suspensinya udah maksimal banget, terus datang juga dari jauh-jauh, jadi nggak mau tanggung-tanggung. Di full upgrade di bagian joknya nih, tuh ini udah full leather dan full elektrik. Jadi mulai dari sliding dia elektrik, terus reclining juga elektrik, sampai mempunyai memory seat ada 2 tuh. Siapa yang mau di dalam kabin Jeep JK-nya jadi nyaman kayak gini, langsung aja ya hubungi marketingnya Planet Jeep. Enak banget nih, motifnya juga keren, terus duduknya nyaman banget gitu, karena di sini ada sandaran untuk bagian badannya. Ini benar-benar mengcover bagian badan dan tidak perlu pakai tuas lagi, semuanya udah full elektrik. Coba sliding, tuh bergerak sendiri. Oke, sekarang recliningnya. Oh, enak banget kan? Kalau untuk bagian jok belakang itu hanya diganti aja covernya menggunakan leather senada atau serasi dengan bagian depan. Tidak menggunakan jok elektrik karena space di bagian jok belakang JK 2D ini space-nya sangat-sangat minimalis. Biar kalian nggak bosan sama Jeep JK-nya sampai ke bagian dalam interiornya, silakan langsung di-upgrade aja joknya menggunakan jok full elektrik. Hubungi marketingnya Planet Jeep. Lanjut ke bagian belakang eksterior JK 2D yang datang dari Pekanbaru.
Nah, ini pertama di bagian rear bumper atau bumper belakangnya. Ini bumper belakang menggunakan model Teraflex. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan bumper depan itu model di VX Offroad yang seperti dipakai di Jeep JK2D ini, carilah bumper belakangnya itu biar kelihatan serasi yang bentuknya ngotak ya. Jadi jangan yang kelihatan futuristik yang banyak lekukan. Jadi carilah bentuk-bentuk model yang ngotak, bisa menggunakan bumper belakang model Teraflex atau model Poison Spider. Nah, itu kan lebih cocok atau lebih serasi dengan front bumpernya yang model di VX Offroad. Bumper belakang model Teraflex ini juga ada fog lamp belakang. Jadi fog lamp belakang ini nggak semua model bumper ada ya, seperti model Anniversary kan itu nggak ada tuh fog lamp bagian belakangnya. Tapi di model Teraflex ini ada fog lamp bagian belakang. Ini langsung nyambung ke saklar atau tuas yang ada di dekat setir ya. Jadi sama seperti bumper standarnya, itu juga ada fog lamp belakang yang mungkin belum banyak orang tahu ya cara menyalakannya. Itu sama seperti menyalakan fog lamp bagian depan. Tinggal diputar sekali lagi itu akan menyala fog lamp bagian belakangnya. Terus bagian lighting, lampu bagian belakangnya atau stop lampnya sudah menggunakan LED. Sudah menggunakan fuel door juga original dari Mopar. Untuk menopang beban ban serep yang sudah di upsize menggunakan ban 35, di sini menggunakan Ter Carrier model Teraflex. Tuh. Lampu kobranya kita custom di atas ini. Untuk dudukan plat nomor di custom di bagian depan ban serepnya. Terus kamera mundur. Karena sudah full entertainment atau full display di bagian entertainment dalamnya, sudah menggunakan kamera mundur juga di bawah sini ya. Kelihatan nggak nih? Tuh. Jadi gimana nih menurut kalian? Jadi nggak perlu ragu lagi ya. Mau dari kota manapun, mau dari daerah manapun, silakan datang ke Planet Jeep. Karena banyak banget customer atau konsumennya Planet Jeep datang dari luar kota. Mulai dari daerah Sumatera, contohnya seperti JK2D ini datang dari Pekanbaru. Terus ada dari Palembang, dari Medan. Wah, nggak bisa saya sebutin satu-satu deh. Pokoknya sampai ke daerah Kalimantan, Sulawesi, ujungnya Jawa, itu sering banget datang ke Planet Jeep. Jadi buat kalian yang luar kota nggak perlu worry, silakan dikirim aja mobilnya ke Planet Jeep. Kita jamin nanti hasilnya akan sesuai dengan harapan dan maksimal di Planet Jeep. Terima kasih kalian sudah menonton video Planet Jeep kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!